Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ripa Muda dari kelas manajemen 2A dengan NPM 2101037 STLM Suryalaya. Saya akan menjelaskan materi mata kuliah pendidikan anti korupsi dengan dosen pengampu Bapak Abdul Abbas Eskom IMAG dengan judul Korupsi dan Hancurnya Keadaban Bangsa. Yang pertama, redupnya masa depan bangsa. Salah satu keberantakan yang parah dan kini sedang menjadi pusat perhatian adalah korupsi. Head Hussein Alatas mengatakan bahwa penyakit korupsi melalui tahapan yang pertama terbatas, yang kedua meluas, dan yang ketiga menghancurkan masyarakat di mana para koruptor berada di dalamnya. Pada tahun 1967, Jenderal Abdul Haris Nasution sudah mulai mengkhawatirkan perkembangan korupsi dan mengingatkan bahwa jika korupsi terus dibiarkan, maka ini akan sangat berbahaya bagi masa depan bangsa. Ternyata progres tersebut kemudian menjadi kenyataan saat kemudian muncul sebuah pertanyaan. Mengapa negeri ini tidak pernah bebas dari korupsi dan kemudian menyebabkan bangsa ini terus-menerus berada dalam masa depan yang redup? Mengutip pendapat Sidik, tiadanya semangat hidup bersama sebagai anak bangsa untuk jangka panjang dan semangat melakukan perubahan demi hidup mencerminkan berjalannya roda kehidupan hanya sekedar putaran roda itu saja. Bukan ke arah mana roda itu berputar, mengapa roda itu berputar, dan bagaimana roda itu berputar. Bangsa yang sudah tidak bisa bangkit akibat perilaku manusia Indonesia koruptor dan membawa negeri ini menjadi macet dalam berkreasi dan melakukan inovasi-inovasi dalam pembangunan. Bangsa yang sudah terjebak dalam lingkaran kemiskinan, keadaban dan peradaban akibat korupsi membuat bangsa ini tidak berbuat apa-apa kecuali tersungkur dalam lubang kehancuran antah berantah. Bagaimana sebuah bangsa akan bisa berkembang dan kemudian mencapai mimpi agungnya dalam melakukan kiprah pembangunan? Ketika para penyelenggaraan publik sudah tak memiliki keinginan perjuangan kebangsaan, mereka semua sudah larut dalam kepentingan masing-masing yang sangat dekat dan kekuasaan pribadi dan golongan. Redupnya bangsa benar-benar menjadi sebuah realitas tak terbantahkan, dan kondisi ini benar-benar semakin mempertontonkan bahwa itulah kenyataan mengenai bangsa yang sedang redup. Memang aneh dan ajaib, namun nyata perjalanan bangsa ini. Di tengah begitu kayanya sumber daya alam dan kualitas manusia Indonesia, ternyata perjalanan bangsa ini terseok-seok dalam jalan yang terjal dan membingungkan. Apa yang merealitas tentang kondisi rakyat yang miskin sebetulnya bukan karena mereka ingin miskin atau bercita-cita ingin menjadi miskin, namun karena akibat perilaku para elit yang tidak mempedulikan kepentingan rakyat di atas segala-galanya. Uang rakyat yang berada di kas negara tidak dimuarakan untuk membangun kehidupan rakyat yang merdeka dan bermartabat. Uang rakyat tidak dikelola dengan baik untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Uang rakyat justru dihabis-habisnya untuk pemenuhan kepentingan pribadi dan golongan. Dengan demikian, ada beberapa indikator yang menandakan bangsa menjadi redup dalam meraih cita-cita masa depan. Yang pertama, hilangnya keinginan untuk berbuat yang lebih baik. Yang kedua, pragmatisme dan primordialisme. Yang ketiga, kerja tanpa visi. Masa depan yang muram berarti bahwa sudah tidak ada lagi sebuah
muram mengindikasikan bahwa kehancuran yang harus dialami bangsa ini benar-benar sangat luar biasa. Kronologis dan kondisi sedemikian pun bukanlah sebuah ramalan yang hanya sebatas ramalan, akan tetapi sudah berada di depan mata. Ketika keberadaan bangsa sudah kian memudar dan muram, ke depan perjalanan republik ini semakin tidak jelas arahnya kemana harus melangkah. Akibat korupsi yang kian merajalela, maka yang bisa dinanti adalah kehancuran sebuah bangsa di masa depan. Memang dalam kondisi ini kita semua tidak bisa menyalahkan siapapun mengapa bangsa ini harus menjadi suram dan tak berkisi ke depan. Kemudian yang kedua, kemiskinan struktural. Kemiskinan di Republik tercinta ini berada dalam kondisi akut dan mengkhawatirkan berdasarkan basis perhitungan internasional. Separuh dari total populasi masuk dalam kategori miskin. 8% dari populasi kemudian masuk dalam kemiskinan ekstrim. Masih menurut garis kemiskinan internasional, yakni $2 AS paritas daya beli atau PPP per jiwa per hari, ada 110 juta jiwa lebih atau sekitar setengah dari populasi yang hidup tidak layak. Sedangkan menurut garis kemiskinan internasional, $1 AS PPP per jiwa per hari, tingkat kemiskinan ekstrim yang bersifat akut ini adalah sekitar 7% dari penduduk atau sekitar 15 juta jiwa. Realitas di lapangan, bila dilihat dari kemampuan daya beli per $1 AS terhadap beras jenis medium 10 tahun terakhir atau dari 2001 sampai 2010, kemudian menjadi sebuah cermin kritis bahwa per $1 AS pada 2001 hanya dapat memperoleh 3,7 kg beras. Pada 2010 hanya 1,18 kg. Demikian pula kemampuan beli per dolar AS atas minyak goreng yang pada tahun 2001 bisa membeli 2,45 liter, pada 2010 hanya 0,79 liter. Pertanyaannya adalah kebijakan ekonomi jenis apa yang sudah dibuat negeri atau pemerintah sehingga jumlah rakyat yang miskin bukan semakin berkurang, akan tetapi terus bertumpuk-tumpuk dari pasir. Mengapa negara tetap mempertahankan pola-pola kebijakan yang sangat mencekik rakyat? Bukan seharusnya menjadikan kebijakan ekonomi di fase pemerintahan sebelumnya sebagai pelajaran yang sangat berharga di masa depan? Jangan sampai jatuh dalam lubang yang sama yang tidak berubah keadaan menjadi baik dan lebih baik. Negara menghadirkan dirinya sebagai pemusnah massal bagi kehidupan rakyat. Sudah tidak ada lagi komitmen dan kehendak politik yang tinggi demi memperjuangkan nasib rakyat yang masih berselimut lumpur kemiskinan antah berantah. Sudah tidak memiliki niat politik yang tulus dan terbuka agar mampu memberikan dedikasi terbaik bagi rakyat, bahkan sudah menutup mata dan telinga dengan sedemikian rapat terhadap berbagai kenyataan pahit yang sedang dialami rakyatnya. Kemiskinan struktural mampu diredukasi dan dihilangkan ketika setiap kebijakan negara yang akan diproduksi selalu menjadikan kehidupan rakyatnya sebagai basis pertimbangan. Apakah ini merugikan ataukah menguntungkan kehidupan hajat hidup orang banyak? Oleh karenanya, persoalan kemiskinan sesungguhnya terjadi akibat perilaku para elit yang memproduksi kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat kecil. Pandangan ini juga diperkuat oleh
Research yang mengatakan bahwa persoalan kemiskinan bukan disebabkan oleh dampak globalisasi saja, melainkan juga oleh pemerintah dan elit politik yang kurang memberikan perhatian sangat intensif terhadap rakyat dan penyakit yang selama ini mengakar dalam perilaku para elit tersebut. Sekian materi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.